Masuk nggak ya? Apa? Kayaknya Nggak tahu masuk kayaknya. Biarin lah. Ini udah episode keberapa sekarang, Mas? Wah udah banyak, sudah 3 tahun itu kita. Tiap Kamis. Setiap Kamis terus siaran. By the way, thank you ya gue diajak loh. Ini mendadak banget kan. Kita yang thank you. Kita thank you banget kalau Wah, gua pengen seneng ngajak. ngobrol. Nggak pernah ngobrol-ngobrol gini gue semenjak datang ke sini. Oh, ya? Pertama kali. Terakhir lihat malah sama Eka ya, sama Mas Eka ya. Itu discuss ya. Itu di Discuss, New York. masih di New York gitu ya. Itu juga seru tuh. Itu seru juga ya. Kan dulu basket masih. Main basket ya. Berapa tahun? Zik kan dari Isaiah Thomas, Detroit Pistons. Zik and the Popo. Ziknya itu. Oh, berarti Bapak menamai itu gak dari Bokap gue namain dari Kaseli, pemain bola. kalau Ziknya? Gue ganti, gue gak suka bola, gue suka basket. Gua ganti Tapi Zik. nama KTP Zik Mas? itu dari siapa? Nama KTP-nya? Haris Kaseli. Oh, nama KTP mah Haris. Orang Chili. Haris Kaseli. Oh, berarti Zik itu sebenarnya bukan nama asli ya? Nama pas SMP gue kasih nama. Oh, nickname Gue cita-cita sendiri. bukan jadi pemain musik, jadi pemain basket cita-cita gue. Oh. Gue udah ikutan seleksi tim DKI segala. Oh, iya? Pas SMA. Porda gitu kayak Gue milih SMA aja gara-gara Ali Budimansyah, pemain basket dulu terkenal. Aspak satu klub sama gue dulu di Guntur dia pas SMP. Nah, tahun berapa itu Mas? 92. Berarti masih ini dong. Hotpen Enggak. Lu tuh ngebayanginnya zaman dulu tuh kayak banyak yang terlalu jauh tuh. Gak sejauh itu bro, udah gombrong gitu. Soalnya sepatunya konvers aja gitu. Udah Enggak. Itu Patrick Ewing. Itu ya. lebih lama lah. Iya. Tapi ada sih kayak Mark Jackson baju celana gitu sih. Ya ada lah yang gayanya pendek-pendek gitu. Terus kenapa udah nggak main basket lagi? Tapi masih main? Hernia Apa? gue. Hah? Hernia. Oh. Tapi olahraga sekarang apa jadi Mas? Mas olahraga ada yang apa? Lari gitu, jalan? Enggak, jalan kaki di New York Jalan kaki aja. Itu udah olahraga buat gue. Sehari Enak sih. 8.000 langkah gitu. Ya di New York mah jalan kaki mau... Kayaknya Enggak, enak gue ya? nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya sepeda. Jadi kemana-mana subway, Selama kemana? hidup di sana subway sama Jalan kaki subway aja? doang. Tapi katanya kotanya nggak seenak kelihatan di visual di TV ya? Gue setuju itu mesti digaris bawain. Maksudnya kotanya tuh kalau lo ngelihatnya dari TV kan belum kesana Enak gitu. banget itu. Ya, kalau Gambarannya itu kayak display doang sih. Iya. Itu just for display sih. Aslinya gue ngerasain sebenarnya sama aja hidup di Jakarta, Bandung, maksudnya New York. Ya lo bangun, ngopi, jalan-jalan gitu. Jalannya emang gak ada yang ngalahin jalan kakinya untuk lo jalan. Tapi selain itu mereka sih lama semua, old school semua, nggak diperbaruin, nggak ada sesuatu. Kalau di sini kan kayak ada kafe baru, lah, ada sesuatu yang baru gitu. Vibrant gitu, hidup banget. Kalau di sana ya gitu aja. Orang pindah ke sana menyesuaikan sama kehidupan yang biasa-biasa itu aja. Kecil gitu. Buat gua rasanya kecil New York. Di New York tuh? Kecil. Dari tahun berapa itu sebenarnya? 2016. Habis married gue pindah 2 tahun di Jakarta habis pindah. Yang memutuskan pindah ke New York apa sih? For good gitu jadinya kan bukan cuma untuk Enggak, gue sekolah. nggak for good. Jadi istri gue mau sekolah film, selesai sekolah film, masih mau penasaran, mau nyobain bermusik di sana, sama berfilm di sana. Akhirnya dapat green card. Lotre gimana? Lagi COVID kita menang lotre istri gue. Sistemnya itu Oktober lo daftar, pengumumannya Maret. Lo nggak bisa nggak di email, tapi lo nyari sendiri pengumumannya, lo cek websitenya. Bulan Maret tuh harus ngecek berarti. Iya, dan itu bisa di seluruh dunia lo daftar lotre green card. Oh, ada lotrenya ya. Kuotanya dia nomor 10.000. Oke. Kuotanya 15.000 yang dapat lah, 20.000 paling banyak. Dia daftar 500.000 kali. Iya benar. Jadi Tapi si syarat-syarat kayak udah diterima syaratnya di lulus sana, SMA bro. Itu Nggak ada doang? sekolahnya Itu ya, itu doang. Nggak ada tinggal di Amerika berapa nggak ada kali? di Amerika. Nggak ada? Justru presentasi paling besar dari luar negeri. Yang dari Amerika malah lebih jarang dapat. Lotre gitu. Gitu. Langsung visa gue ganti. Nah pas dapat lotre COVID, gue langsung kayak mikir, oke gue punya izin kerja nih. Jadi gue kalau manggung atau apa nggak ditanya-tanya Aman, dapat ya. tugas imigrasi. Iya. Aman. Cuma jujur aja gue ngerasa belum nemuin spot apa sesuatu yang kayak bikin gue yakin lah untuk nganggep rumah New York tuh rumah. New Yorknya di mana aja betul Mas? Pertama gue ngerasain dari atas dari Harlem. Oke. Gue udah 4 kali pindah Harlem, pindah ke Midtown daerah turis tuh, deket MSG, deket New York Knicks main, deket manggung tempat manggung juga. Pindah lagi ke bawah, turun, pindah ke bawah ke East Village. East Village tuh pemusik seniman era itulah ya, ada Tompkins Square situ. Pindah lagi ke Lower East Side, ke bawah lagi. Lower East Side tuh geng-geng punk yang distriknya Beastie Boys tuh, yang muralnya dibangun, dibuat tuh. Itu tongkrongan gue situ, daerah coffee shop di situ gue. Coffee shop itu biasa banget, cuma satu kotak doang aja gitu. Kalau Queens tuh dari mana? Queens lebih jauh lagi. Spiderman. Queens jauh banget. Itu pulaunya di Brooklyn kalau itu, daerah Brooklyn. Jadi ada Five Borough kan. Five Borough tuh Manhattan, Bronx,
Staten Island, Brooklyn, sama Queens. New York tuh 5 itu. Oh. Nah, gue ngasain Manhattan terus sampai Lower East Side-nya, daerah punk itu, Patti Smith di situ. Gue pindah ke Brooklyn akhirnya. Pertama kali abis dapet green card, gue pindah ke Brooklyn. Karena kemahalan di Manhattan, naik semua harganya. Jadi COVID turun semua, post COVID mereka langsung naik semua. Pada rakus tuh landlordnya. Rugi soalnya kan. Dan yang nyebelinnya si student-student dari international student pada datang sekolah di New York sanggup bayar mahal ya, itu. bener. Nah, yang untuk yang udah lama nggak sanggup, capek. Iya. Nyari kerja susah. Jadi kita pindah ke Brooklyn, di Brooklyn tapi nggak jauh, 3 stops doang naik F train ke Manhattan. Gua nggak mau jauh-jauh dari spot yang udah gue temuin itu, yang Beastie Boys itu. Gue sih anak-anak situ pas dibilang dijadiin Beastie Boys kan baru tuh. Apaan sih jadiin Beastie Boys sih jadi tempat turis gitu. Anak-anak situ mah biasa aja, nggak ada kayak, oh Beastie Boys keren. Tapi ketika nongkrong di New York itu sempat ketemu orang-orang gitu, kayak artis-artis. Gue ketemu gitu? justru pembuat Atau nongkrong bareng gitu? Kalau lo tahu Adam Green, lo tau Adam Green nggak? Lo-fi artist ya, dia seniman juga, grafik juga. Si Acong juga suka tuh, Serdendi. Gue ketemu udah 6 kali jalan, dia pejalan kaki juga. Ternyata dia kalau bikin lagu di jalanan, jadi sambil ngerekam pakai voice notes gitu. Gue ketemu udah 6 kali, bahkan sampai album gue aja dia taunya untuk pertemuan berikut di jalan ya gue bawain nih, entar albumnya, videonya. Gue udah share-sharean sama dia orangnya. Nah maksud gue, dia salah satu artis lokal yang gue temuin. Terus kebanyakan Joaquin Phoenix sering ketemu. Oh iya? Gue gak kenal, tapi baru cuma kayak hai-haian lah sama dia. Joaquin Phoenix? Iya, Joaquin Phoenix sama Rooney Mara kan. Bawa bayi, bawa stroller gitu. Dia tinggal daerah gue juga. Tyrion, Game of Thrones, makanya tadi. Serius? Tyrion ya si Tyrion Peter Dinklage. Peter Dinklage Peter yang ini. Dinklage? Yang apa? Yang ini. Apa Anjingnya lebih istilahnya? gede dari dia. Oh iya? Gue ngajak foto bareng pertama kali dulu. Sama lagi jalan sama anjing ya. Kayak nggak enak gitu, gue mau gini kayak bener nggak sih gue gini, Takutnya menyinggung kan takutnya baper gitu, ternyata enggak. Udah biasa kali dia. Nyantai banget dia asli. Ya, tadi ngomongin tentang menciptakan lagu, kalau ada Green kan di jalan, kalau sekarang si Kasih Legion menciptakan lagu Kamar. Spot tertentu harus di kamar. Kamar tuh udah. Dengan suasana tertentu nggak, atau ya udah asal di kamar? Nggak, asal di kamar aja. Dan musiman gue nyiptain lagu, begitu gue dapetin satu momen, gue harus pertahanin untuk momentumnya, gue jaga terus gitu kayak. Apa beres berarti itu? Mingguan, dulu kan 17 lagu Salaka album pertama tuh 17 minggu. Oke. Straight, nggak ada putusnya. Kalau gue mau lanjutin terus, tadi gue kebayang bikin jukebox tuh kayak lagu gue semua kayak ratusan gitu mau. Sebelum itu yang gue sesalin sampai sekarang. Yudi Arvani ngingetin gue, lu salah, lu sign dulu sama Jangan Marah. RK kan nawarin gue untuk sign di bentuk fisik kan. Gue sih nganggap itu salah ya. Lu salah, lu mesti lu lanjutin terus biar lagu lu sebaik-baiknya. Tapi begitu gue obsesi gue terhadap itu berkurang, maksudnya capek juga itu 17 lagu barengan. Akhirnya gue cut dulu yang bikin album. Gue lanjutin lagu ya, album kedua 8 lagu tapi di situ 8 minggu. Yang abis itu stop lagi, lanjutin lagi yang album ketiga ya THC apa kayak berapa minggu lah gue lupa yang itu. Begitu yang sekarang bulan gue, karena gue pikir udah umur ya, dan tanggung jawab dan segala. Gue ngerjainnya bulanan plus video klip waktu itu. Yang album baru 13 bulan. Itu during COVID gue bikin. Jadi kayak butuh musim itu, musim produktif. Kayak sekarang ini gue agak worried nih, kapan gue nemuin musim produktif belum lagi? sampai sekarang belum dapat. Mesti ada obsesi gitu loh. Kayak album pertama, gue obsesi gue terhadap, ya gue sangat mencintai lagu, kayak lagu tuh, lagu gue harus gue pelihara, harus gue jaga, gue bikin terus yang banyak koleksi lagu, gitu. Kayak koleksi action figure tapi lagu gitu kan. Jadi jangan sampai stop nih lagunya. Liriknya bahasa Indonesia, gue lagi obsesi sama kayak penggunaan kata sehari-hari gitu, kayak kalau bikin film semi dokumenter gitu. Gue nggak mau ada bahasa yang kaku di sini, bahasa gue gitu. Nah, album kedua gue lagi gara-gara Flaming Lips tuh, album Embryonic kan, anjir Embryonic tentang liriknya nature kayak spontanitas tapi ke dalam inner nature lo gitu. Gue bikin album konsepnya like nature banget, semua sound-soundnya ada agak-agak apa ya, primordial apa kayak zaman dulu manusia pada awalnya gitu. Terus album ketiga mimpi, obsesi gue terhadap mimpi, gue catat semua mimpi gue jadiin lirik. Sampai suatu saat ada bangun tidur gue terngiang-ngiang sama Julius Alpha, karena mimpi gue kali ini nggak ada mimpi, cuma Julius Alpha, teriakan Julius Alpha. Gue jadiin lagu Julius Alpha. Sampai akhirnya ada orang bikin account, gue nggak tahu siapa, nggak kenal, Julius Alpha account dia gara-gara dengerin itu kayak, wah menular nih obsesi. Kayak gitu-gitu, gue keajaibannya itu yang gue suka. Yang album keempat, COVID,
masih mimpi, gue nggak bisa keluar dari mimpi. Gue baca Carl Jung. Ternyata dulu gue nggak baca yang album 3 bahasa Indonesia kan, bahasa keempat album keempat bahasa Inggris. Carl Jung, gue langsung kayak, wah gue obses banget tuh sama teori-teori tentang unconscious. Di unconscious itu kayak ada sistem lagi yang menyerupai badan tapi berbentuk sebuah sub kesadaran, sub unconscious itu tadi. Terus kayak, oh dari situ asal lagu-lagu gue gitu, kayak mimpi gue, simbol-simbol yang gue nggak translate tapi gue langsung gue sementah-mentahnya gue keluarin. Banyak artinya yang muncul di kedepan hari gitu. Kayak sekarang ini baru, oh artinya begini, artinya begitu. Kayak kejadian Gaza, oh ternyata dulu pernah ada di mimpi gue gitu. Kayak scene itu gitu. Tapi kalau ngomongin mimpi, kalau bangun suka dicatat gitu nggak? Nggak selalu, tapi dulu ya. Sekarang udah pindah lagi obsesi gue. Oh, lagi nyari obsesi baru untuk jadi album. Obsesi gue yang tadi gue cerita sama lo tentang lagu. Gimana lagu tuh lebih penting daripada penciptanya gitu aja sih. Berarti kembali lagi ke Salaka lagi. Menurut gue soalnya Salaka tuh gue udah bener tuh dulu tuh kayak ngerasa kayak lagu tuh umurnya lebih panjang dari penciptanya. Dan lagu ada date of birth-nya, ada jangan bisa gue nanya-nanya ngobrol-ngobrol, lagu tuh bisa mati juga ya berarti kalau dia hidup gitu kan. Ya ngobrol-ngobrol sama Acong, Mas Denny gitu kayak ngobrolin tentang kayak ya kalau lagu yang gak ada yang dengerin lagi kali ya gitu. Kayak jadi pembahasan tentang kayak gitu. Nah ini gue lagi nyari apa yang bisa gue buat dari sini. Dan kayak lirik Ziki and the Popo yang terakhir yang kita lagi rekaman lagu baru. Nah itu agak gue dedicate juga untuk itu. Tapi tadi menarik sih, lagu ada matinya zaman sekarang Mungkin cepat banget sih. Dengan ada di Spotify lagu, apakah itu membantu dia hidup panjang apa mempercepat umur? Matinya. Oke, itu pertanyaan yang bisa Iya sih. Soalnya Kalau adanya ada terus. Tapi untuk keberadaannya dilihat sama orang didengar nggak akan selamanya. Dan apakah keberadaan itu mempengaruhi keadaan? Iya. Itu dia kayak Ya, jangan-jangan bahkan kalau mau surreal ya, lagu yang kita ciptain semua itu kita kan nggak tahu ribuan tahun yang lalu pernah ada. Iya, benar. Jangan-jangan ini recall daripada memori yang selalu collectively terhubung. Unconscious itu kan ada personal unconscious, Jung ya, sama collective unconscious. Jangan-jangan kolektif tuh trying to menghidupi doa-doa atau lagu yang lama itu. ya. Bisa Bisa terjadi. Ya. Soalnya nada itu apalagi, nada kan ajaib ya, selalu ada lagi yang baru. Belum tentu ada ini baru gitu. Mungkin variasi dari sesuatu kan itu. Menarik sih itu benar lagu. Oh, ini kalau udah kemarin meta sih katanya lagu tuh sekarang kalau umurnya yang di peaknya itu paling lama tuh 4 bulan tuh udah paling lama aja. Itu untuk peak pendengaran ya kayak hits gitu ya. Pasti berputarnya cepat banget, apalagi sekarang zamannya kan algoritma kan mainnya. Ketika band-band tuh satu single, makanya sekarang band-band kebanyakan jarang rilis album. Makanya sekarang single EP baru album. Mungkin gara-gara itu juga jadi umurnya terasa tidak panjang untuk sekarang ya. Apalagi zaman digital sekarang kan. Kalau kita beli fisik kan jadi beberapa tahun berikutnya kita masih punya fisik jadi keingetan kan jadinya ketika itulah. Itulah. Gue nggak tahu alasannya apa kenapa gue bikin vinyl. Ternyata alasannya itu. Vinyl tuh agak apa ya? Bertahannya tuh paling lama untuk sebuah Ada bentuk fisiknya soalnya ya. Bentuk dari lagu dijadiin. Album pun tadi lo ngomong album pun jadi kayak apa ya, gue begitu ada ngomong album tuh merchandise lagi sebelum gitu ya, kayak maksudnya mungkin dia nggak salah yang ngomongin dalam kacamata perspektif ekonomi ya, tapi ya kayak gue agak merasa kayak kok gitu sih ngomongin albumnya gitu, kok merchandise itu karya harusnya ya album tuh penting lah gitu. Penting. Ya, kayak gue bikin yang tadi obsesi gue terhadap sesuatu dengan musim-musim tadi itu kan album sebetulnya. Iya, benar. Berarti kan itu kan kayak mengecilkan artis kayak gitu karya dari artis tersebut. Tapi untuk Zika Sally sendiri ketika membuat album atau karya itu ada rencana nggak sih? Gue bikin album ini nih, nanti kira bakalan gini-gini atau enggak aja? Ada plan. Gue hanya makin kesini dengan gue menyadari tadi yang kita cerita, semua dasarnya lagu. Lagu tuh kembali lagi aja penciptaan kayak bikin di kamar atau bikin di mana gitu ya. Ada tempat, maksudnya abis penciptaan recordingnya, ya kan? Abis recordingnya, gue rasa gue ada yang skip nih, tapi abis recordingnya performingnya, udah 3 itu. Ternyata banyak banget di urusan recording kalau mau ngikutin standar umum. Iya kan dengan kerja sama orang, ada sound engineer, ada. Tapi kalau yang gue kan skip semua, yang album gue 4 album itu gue main sendiri semua, gue ngerekam semua sendiri. Jadi recordingnya tuh sendirian. Nah mixing gue butuh bantuan. Karena gue masih nggak percaya mixingan gue. Gue malas belajar ilmu baru untuk mixing gitu loh. Gue maunya fokus di dua. Performing juga ada album ketiga gue nggak perform gitu. Kayak gue guilty nih nggak soalnya kalau ngomongin lagu lagi, keinginan lagu itu adalah untuk dikenalin ke orang. Jadi gue sesimpel kayak gue manggung sama Elang nanti Polyester Embassy kan lagunya Elang. Gue benar-benar memperhatikan si lagu itu.
gue pingin lagu itu dikenal untuk orang yang udah tahu, dirayakan, untuk orang yang belum tahu dikenalkan. Nah, perkenalan si lagu itu yang sebuah fenomena ya. Itu perkenalan yang ya pada dasarnya sesimpel itu musik itu buat gue. Kalau artisnya yang tadi kita omongin, artis nggak sepenting lagu buat gue ya. Dengan sosial media mungkin kebanyakan tuh ego artis ini jadi cukup tinggi ya. Tinggi levelnya. Tapi suka ada ini nggak sih mas, harapan gitu ketika lagu gua tuh pengen impactnya ke orang tuh seperti A, seperti B gitu-gitu. Ada nggak sih seorang Zika Sylvia? Ada, udah aja sekedar stop rilis udah aja, nggak berekspektasi apapun. Enggak, kalau gue nggak mana ya, susah juga jawab yang ini. Kayak gue takutnya nggak bertanggung jawab aja gitu. Kalau ngasih impact yang nggak baik ya. Maksudnya nggak baik itu kan juga bisa debatable, baik apa nggak baik kan masing-masing pilihan. Cuma gue nggak mikir sejauh itulah. Gue bikin, gue cukup bertanggung jawab sama lagunya. Gue yakin bahwa ini udah sebaik-baiknya gue bisa buat. Begitu didengerin orang, itu udah urusan orang itu sih. Tapi ketika bikin album itu mas, misalnya tadi yang album pertama 17 lagu ya. Sebenarnya yang dibikin ada berapa lagu? Ada yang dibuang? Ada yang dibuang nggak? Atau Nggak ada yang gue buang. Masuk semua aja? Itu salah satu prinsipalnya lo-fi juga menurut gue. Kayak Daniel Johnston tadi gue bilang, dia rekam, rilis. Jadi nggak ada di pilih-pilih nggak ada. Kalau gue pilih, berarti gue stopnya di dalam masa seminggu itu. Gue tentuin, gue nggak jadi bikin lagu ini, gue bikin yang lain. Terus seminggu itu aja. Nah itu yang gue percaya sama hal-hal yang ajaibnya di situ, kayak hal-hal misteri-misteri itu di situ kayak campur tangan dari unseen, unknown itu kayak di situ lah. Tapi kalau menurut Mas Zika sendiri, lagu yang bagusnya seperti apa sih? Ini personal tapi ya? Iya. Apakah punya sisi magical masuk ke pribadi kah? Atau dari produksinya seperti apakah? Berarti menurut penciptanya, berarti lagu yang baik menurut pencipta tuh lagu yang bagus. Pertama entry point-nya ya dari enak didengar dulu ya. Kalau gue enak di kuping gue, terus yang kalau udah ngomongin lebih dalam lagi, lebih luas lagi, fingerprint dari penulisnya ada di situ. Ya kan? Maksudnya kayak gue belajar dari orang juga ya, bahwa kayak gue belajar dari Leo gitu ya. Kalau ngomongin gue kayak apa ya dia gitu ya. Kadang-kadang kayak lagu Leo nih, lagu barunya Ziki Bob kan lagunya Leo yang baru. Terus dia ngajak gue collab. Saya otomatis kita selalu collab bareng ya. Kayak Mighty Love, gue ada persentase gue di situ yang makin menyadarkan gue bahwa gue ada signature gitu. Kalau gue muncul berarti yang keluar kayak gini gitu. Nah Leo tuh punya ekspektasi jadinya terhadap apa kemunculan gue. Nah, jadi pertanyaan tadi kan kayak ada signature-nya, kalau lagu yang bagus ada signature-nya orang itu. Gue jadi kayak, oh yang di-expect dari gue kayak gini ya ternyata. Nah di Asian yang baru ini, tanpa gue terlalu pikirin, gue keluarin aja pas rekaman, pas lagi gak gue cipta-ciptain di kamar, gue rencanain pas rekaman gue coba, oke, gue isi begini, instrumen yang masuk begini. Jadilah rasanya musik fingerprints gue ada di situ. Jadi kayak orang itu bisa terwakili aja sih sama suara-suara yang dia ciptain. Kalau kayak Acong, kayak Anggun, kayak yang gue sebut tadi Elang, gue yakin mereka semuanya tuh kesamaan yang kayak gue milikin tuh ada. Yang gue sedihin ya kalau seandainya orang itu tiba-tiba terlalu bisa kemana-mana tapi melupakan siapa diri. Sebenarnya kayak mengenal diri lo juga sih. Proses mengenal diri. Filosofinya begitu lah ya. Berarti mencipta lagu tuh bisa disebut kayak penanda era diri sendiri ya? Iya. Kayak berarti kan kalau penguatan eksistensi lo sendiri. Oh dulu di Lain itu, gue lagi, misalkan pas zaman Lain yang Jakarta Goodbye itu, oh seorang Zik tuh lagi di masa ini gitu kan. Dengan lirik surreal-surrealnya. Jadi ada penanda zamannya juga buat diri sendiri ya? Iya. Bisa gue jabarin sih sebetulnya apa itu, tapi saat itu ya gue kayak jalaninnya casual aja gitu. Tapi sekarang kalau gue inget lagi kayak Lain ya, surreal. Itu kayak ada bagian sama tema-tema AI gitu, yang akhirnya jadi AI ya, dulu belum AI ya. Makanya anak-anak lain juga Lain. Gue pas baca di grup L-A-I-N. Ada benar. Anak-anak, musik lo tuh liriknya pas banget zaman sekarang. Ghost Cell ngomongin cloning, replicating with Ghost Cell, biomythical. Terus sekarang tuh kayak gitu, kayak kemarin Budi Warsito yang solo project juga nanya-nanya kan tentang lo ada ketertarikan sama perpaduan antara digital dan analog tuh kayak di tengah-tengahnya lo tuh selalu ada ya gitu. Iya juga ya di Lain. Secara sound juga gue suka yang begitu-begitu era-era transisi itu. Kayak gitu-gitu kayak ya itulah penandanya juga, penanda dirinya. Penanda diri sih ya benar. Aktualisasi diri ya. Tapi kalau untuk menciptain lagu biasanya Zika Sylvia itu lagu dulu apa lirik dulu? Lagu dulu banyak kah atau satu lagu? Gue ngambil contoh Salah Kazala kayak yang album 17 lagu itu. Gue taruh lirik tuh di bagian minggu weekend. Gue bikin rilis Selasa
Rabu ya, tergantung yang uploadnya. Gue butuh bantuan orang upload sih, gue nggak upload sendiri waktu itu. Tapi kayak lirik gue at the end. Oh, yang dirilis di Twitter itu ya dulu sempet? Iya. Jadi gue suka free weekly download apa-apa. Nah itu di situ gue muncul belajar tentang kayak gila lagu ini perlu dijaga banget, diperhatiin banget. Kalau nggak kasihan. Tapi file-filenya masih ada itu mas? Ya file yang aslinya gue nggak tahu, tapi file yang udah di mixing jadi CD-nya ada. Ada. Gue mau nyari -1, kan gue biasa dulu manggung -1 juga pernah karaoke gitu. Gak ada bandnya, jadi puter, gue manggung di Jaya Pub, manggung di acara art di Kemang gitu, gue lupa acaranya apa, nyanyi di kolam renang gitu. Kayak gue cuma lompat-lompat nyanyi gitu. Lagu lumayan beda sama yang sebelumnya, yang slow itu soalnya kayak lebih kayak Flaming Lips gitu yang festif. Tapi kayak kabaret, kalau kata keketumbuhan gue dibilang kayak kabaret. Kabaret sendiri tuh. Selalu sering kejadian itu ya. Filenya di mana ya? Ketika mau dirilis ulang kan masternya nggak tahu di mana, banyak banget kayak gitu. Yang lain master gue udah nggak tahu di mana. Yang Jakarta Goodbye itu? Gue berdosa banget, rasanya itu gue yang megang. Anak-anak nanya master di mana, Agi bilang udah pakai CD aja. Nanti gue bisa masterin, dia kan jago gitu-gitu. CD-nya gue nggak punya, bro. Gue mau nyari Tokped, anjir nih ngulangin Zik in the Pop, gue Face in the Headlines, album Zik in the Pop, gue nggak punya juga CD-nya. Terus beli Terus di gue Tokped. ngomong gue jaga karya, coba bayangin nggak lo? Tapi karena tadi nggak ada fisiknya. Ya makanya ini ngingetin gue harus solid nih, harus kembali menyucikan diri gue, kembali ke ini lagi nih, hakikat aslinya gitu. Gue nggak bisa nih gitu. Akhirnya dapat ya CD lain? Lain belum. Sekarang belum. Ini gue tugas gue nyari CD. Kalau ada yang punya, kebayangin nggak kalau sellernya gitu, oh ini ada yang beli CD lain deh, yang beli namanya Zik. Ini personilnya yang beli. loh gimana ini? Gimana tuh ya? Tapi baru ada di streaming. Tapi gue bisa nyalain sama hard disk sih. Apa? Hard disk tuh ngalamin perubahan yang Iya. kabelnya udah beda. Iya. Jadi kalau numpuk-numpuk hard disk lama mau dipindahin ke komputer baru udah susah ya benar. SATA. Gue rasa lebih hard disk. Cuma nggak tahu harus Tapi yang mana master ya. yang golden disk itu gue nggak ada tuh. CD lain tuh mana? Somewhere. Udah hampir 20 tahun ya? Wih, udah 20 tahun. Lebih lah. Lebih 20. Jakarta Goodbye 23 tahun. 2000 tahun 2000. 2000 tahun 2000. Ya gue. By the way, Jakarta Goodbye artinya itu Jakarta Goodbye karena gue dari Cijantung. Bukan karena bye Jakarta gue nggak suka sama lo, bukan itu. Oh, karena perbatasan. Gue grew up di Cijantung. Cijantung tuh Jakarta Goodbye dibilangnya. Gue sekolah di SMA 3 anak-anak lain yang lain. Jakarta bukan pada Jakarta pinggir kali ya? Seperti itu. Oh, kirain tuh karena nggak ada pindah tempat. Apa ke sentimentalan gue terhadap Jakarta enggak? Ada berapa lagu sih dulu di lain ini Jakarta Goodbye? 11. Tuh. Gue semua bisa bawain sih kemarin. Seru juga ya lain. Tadi yang video klip cuma Train Song doang. Train Song, Veteran Traveler, Oh, sampai ada. Veteran Traveler, Loneliness for Sale juga ada, sama Gosel. Lagu pertama yang diciptain Gosel tuh lagu gue sendiri, gue lempar ke anak lain pada masak kita bareng-bareng. kalau Train Song masih Train Song tuh Jadugar klipnya. Pertama kali Jadugar muncul dengan sampai menang MTV. Bandnya nggak menang Best Music Video karena yang menang Mocha waktu itu. Tapi kita nominasi. MTV sekali-sekali bikin award yang isinya anak-anak ya itulah. Habis itu nggak ada lagi kayaknya MTV Award. Nggak ada. Sampai ada acara, nah gue lagi di Seattle, yang datang Bemi sama Iman. Tapi pada masa dulu itu mas, connecting antara Bandung dan Jakarta itu seperti apa sih? Nah itu si Iman sama Bembi yang tahu karena gue di Seattle kan. Oke. Tapi gue kenalan sama anak Bandungnya pas mereka ke Jakarta bikin Gedung 28 show. Gedung 28 itu launchingnya album lain, Jakarta Goodbye. Gedung 28 tuh bentuknya amphitheater di Kemang. Yang datang anak Brandos pada nonton, pemusik-musik Indonesia nonton, Knife ada beberapa nonton, Slang full nonton katanya. Slang? Iya, Slang full. Terus pokoknya rame deh yang nonton deh. Si Jimmy Upstairs juga nonton, nggak salah waktu itu. Nah, di acara itu kita ngebawain album lain, dibantuin Mondo juga, Mondo Gascoro, main scene. Terus personilnya masih sama sampai sekarang. Lain. Nah itu gue kenal sama anak Bandung karena collab sama Niang. Niang tuh seniman Bandung ada. Kemot, Cerahati yang jadinya Cerahati dulu by Sampler apa namanya? Ada. Anak-anak itu. Dari situ berarti kan. Lu lain Cikal pernah main bakal. di Bandung sih? Pernah. Di acara pensi kok nggak salah ya? Pensi kayak pernah. Pensi pernah. Yang di BS. Sama yang manggung sama The Milo nggak salah ya pernah ya? Di Selar ya nggak salah lain-lain.
Itu zaman dulu. Selar lo inget gak zaman dulu? Selar Cafe ya? Selar Cafe ya? Ada Gue main di dulu. Selar ya, gue main di Selar. Gue sempat nonton soalnya lain tuh mas main di pensinya SMA 2 apa SMA Iya, mana gitu ya? iya gue inget itu. Sama dulu yang di Ciamplas. Iya, gue inget itu. Bakalan ada lagi lain berarti? Ya kan acara lo ntar. Kita tuh nyantai kok. Apa? Kemarin dia tahu, maksudnya booking acara belum ada, masih kosong jadwal. Terus anak-anak bandnya kayak emang pengen manggung aja buat fun gitu loh. Lain buat ngelepas energi dan nggak yang kayak kalau yang Ziken Bobo emang lebih padet lah ada ini itu, tapi kalau yang Ziken lain Bobo main With The Fest nanti ya? With The Fest, Dark Dawn tanggal 24. Sekarang berapa orang berarti Ziken Bobo? Formasi Kalau manggung- 8. Manggung asli 4 ya. Oh, personalnya Kita 4. ada Dave Lumenta. Dave Lumenta tuh skorernya film-film Edwin dan seperti Dendam, Edwin Bros. Udah gitu ada Virzio, dia modular, jagoan modular. Dan dia punya studio juga. Ada Yosa bantuin Brandals, main di Brandals juga. Terus ada tambahan lagi Dea vokalis, ntar backing vokalin kita. Dia punya band namanya Madman kalau nggak salah, Madman ya. Begitu sama si satu lagi yang ngebantuin si ERK Reza, Oh, gitar. yang main gitar buat Yang ERK sekarang Bobo yang ya, Bobo. yang si Rezanya itu pas Dave nggak ada dia gantiin Reza, main di Dark Dawn sama Reza. Pakai topeng juga, pakai kostum. Enggak, yang topeng si Kaseli. Oh, beda. Beda lagi. Dulu si Elis pernah main bareng. Ya tadi lu juga, ya kan, lu ketuker kan? Iya, orang main ketuker tuh. Ari Daging juga ketuker sama gue tentang itu. Bagi lagi. Dulu main di Unpar. Jadi cerita Itu pakai topeng. itu juga kayaknya dalam rangka nutupin, kita nggak mau pemusiknya yang kelihatan tapi lagunya. Topeng ya, bukan topi ya? Macem-macem topeng, gue pakai topeng macan. Oh iya. Kadang ada yang Bart Simpson sama Ada yang Bat, ada yang jadi alien Obama. ya. Kalau yang Obama karena lirik lagu gue Bluebird Taxi ada liriknya tentang Obama juga. Oh itu masih Kaseli bukan Ziken Bobo berarti. Ziken Bobo biasa aja orang seperti Bagian biasa. Bobo tampil kayak Blur lah, anak-anaknya muncul aja gitu. Nggak kayak Gorillaz gitu kasar. Iya, iya. Udah ngomongin scoring film. Udah. Oh udah. Tapi sekarang film ada lagi nggak Mas yang dikerjain? Gue akan ngerjain 2 dari Palari, satu Tebusan Dosa, filmnya Angginun, Yosef Angginun. Terakhir dia bikin Gaspar, sama filmnya Lucky Kuswandi, sama Palari juga Ratu-Ratu Queen. Tapi nggak ada alinya sekarang, Ratu-Ratu Queen. jadi New York. Netflix series, Iya, Netflix. iya. Sama Oh, gue lagi jadi ngerjain, series? iya. Sama gue lagi ngerjain Susana, dokumenter Susana. Mau cabut ya? Cabut. Oh, iya, yang bentar ngurus lagi. ya, iya. Itu ya. Dokumenter Susana, orang bule itu yang ngajak gue kerja. Dokumenter David. Susana. Iya. Gue juga nggak tahu nih, agak random yang ini. Scoringnya bikin scoring dokumenter Susana. Iya. Anjing, kebayang sih itu ya. Dokumenter Susana. Mati Sama terus, Perang Kota yang udah jadi. Perang Perang Kota Kota. film keempat Molly Surya. Oh. Gue sama Yudi Arfani itu. Semua sama Yudi Arfani. Tentang apa? Baca bukunya Jalan Tanpa Ujungnya Khairul siapa? Mokhtar Lubis deh. Oh, Tentang dari itu. situ. Itu buku itu adaptasi dari buku itu. Tapi judulnya diganti. Sebat sih? Ya. Sama sesi terakhir 5 lagu lagi. Sekalian ngebaring Tadi ngobrolin. di tembak-tembak kan. Ya udah, Iya, Blur aja. Blur. Blur yang mana? Blur yang The Ballad deh lagu terakhirnya. Lagu terakhir. Lagu putusnya Damon setelah 13 album favorit gue. Itu kayak 13 yang pas gue lagi pindah ke Seattle, itu lagu nemuin diri gue dengan musik-musik yang soundnya begitu. Ternyata ada singgungan mirip-miripnya di 13 itu gue merasa. Terus yang album The Ballads, Ballad of Darren, gue nonton tuh yang di Wembley kemarin. Lagu The Ballad tuh yang gue paling kena sih. Soalnya kalau Damon bikin solo project yang sentimental, kan Damon cenderung sentimental ya belakangan ya. Ngeliat dunia begini atau apalah liriknya. Kalau ini personal tentang putus cinta dia lagi. Kedua setelah 13 kemarin sama Justin, yang kedua nih sama, ini gue agak tahu nih hidupnya dia nih. Yang kedua sama ceweknya yang terakhir ini udah punya anak juga kan. Itu lagu yang apa ya? Gue nggak bisa jelasin nih itu lagu ya. Kayak lagu yang kalau project solo lebih sentimental tapi diblurin gitu dengan bassline-nya Alex James sama gitarnya Coxsone tuh semua, dan gue suka arrangement stringnya di situ bagus banget. Damon kalau bikin string selalu bagus sih. Kena aja sih lagu itu, kena buat gue. Yang kedua, lagu kedua gue langsung aja yang kedua. Langsung aja. Yang kedua Takut panjang lagi. The Choral deh. The Choral, kan? Pass It On. Pass It On. Pass It On. Pass It On. Ya, Pass It On tuh lagu yang ngomongin lagu tentang lagu lah. Gue belakangan lagi sangat, yang tadi gue ceritakan, lagu. Ini lagu tentang lagu. Jadi buat gue nature of song gitu ya. Di sini jelasin sama The Choral, dan simple banget, musiknya folky gitu. Folky ala Liverpool Beatles gitu ya, era-era Beatles awal. Terus yang ketiga
Apalagi ya? Kalau band lokal yang lagi didengerin deh. Tadi Swallow, Udah. ada Swallow, Anggun sama si Polyester, Acong tadi udah kan 4 ya. Kalau yang lokal lagi banyak denger Swallow sih gue, cuma yang luar dulu deh ya, tadi Swallow yang itu udah 4. Tadi yang sesi pertama udah Sesi lokal pertama semua. udah lokal. Tinggalan saya. Jadi Yanto dulu ya. Jadi Ya Nirvana, ini gue ngasal nih, asli gue ambil mikir nih Nirvana soalnya kan tadi diobrolin nih. Nirvana apa ya? Smell Light and Spirit. Ya, iya boleh lah anjing. Itu mendobrak sih, song tuh lah itu ya kasarnya. Mendobrak banget. Nirvana, aduh susah Nirvana ya. Kameswar deh. Karena Kameswar kayak ngomongin tentang, kalau buat nggak tahu ngomongin apa dia sebetulnya. tapi ada kayak message-nya. Dia kan kayak potongan-potongan kayak artis yang suka apa ya istilahnya, fragmen-fragmen yang dikumpulin tuh apa sih, kolase gitu, kolase kata-kata gitu. Nirvana kan suka gitu kan ya. Ya catchy deh gitu kata-katanya kan. Nah di situ kayak pesannya Kameswarnya itu sih kayak masih ya kayak kalau lo manggung, ini perumpamaan yang digunain Coxsone aja. Tapi dia nggak ngomongin tentang lagunya, Graham Coxsone. Gue salah satu yang nempel tuh, kalau lo manggung ya sama kayak baju pas lo latihan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Lo dia tuh gayanya gitu. Gue juga agak Jadi old school gitu. Gue nggak usah terlalu nganggep. Ketika manggung tuh nggak usah dandan banget. Kasar kan band kayak Arctic Monkeys lebih dandan kali gitu. Dia sampai nyinggung Arctic Monkeys juga sih Coxsone soalnya. Tapi Kameswar tuh di pala gue tiba-tiba muncul itu kayak lo. Ya, lo datang aja udah. Udah datang aja manggung tuh Nggak usah peduli. Gitu. Makanya kembali lagi kayak yang penting lagunya bukan artisnya gitu. Tapi kayak itu style yang orang beda-beda ya. Kalau gue lagi di situ aja rasanya. Kalau dulu aja kan gue manggung juga pakai kostum kan, peduli juga berarti sama peduli sama konsep. Bowie apa kabar gitu. Gue ngefans banget sama Bowie gitu kayak. Ya ngomong-ngomong Bowie deh berikutnya deh. Yang mana? Aduh, banyak banget Bowie. Ashes to Ashes deh. Gue nggak tahu tuh kayak di algoritma gue yang keluar di YouTube gue Ashes to Ashes terus soalnya. Ya di situ dia agak kostum-kostuman ya video klipnya gue liatin. Tapi nadanya sih gila, gue suka banget. Terakhir, 5. Satu lagi? metal deh. Metal ya, boleh. Apa gitu? Metal. Hardcore, metal, apapun itulah yang aneh. Masa One? Death metal, grindcore. Apa kan One ya? One mah itu ya. Apa sih yang metal yang dulu terkenal banget? Metallica. Metallica yang terkenal apa sih? Enter Sandman. Itu udah nggak metal ya sekarang ya? Masih metal. Masih Namanya metal. udah Metallica kan, tetap metal itu sampai kapanpun. Megadeth deh. Megadeth Boleh Megadeth yang mana? 99 apa yang di Beavis and Butthead tuh soundtracknya? Oh, itu dicarilah. Ada dicarilah. Apa? 99 Ways to Die ya? Tapi dengerin nggak sih mas musik gitu? Dengerin nggak sih metal? Enggak, gara-gara lo nggak salah ya ngomong metal, gue nggak dengerin metal bro. Oh iya? Helter Skelter gue denger metal, Beatles. Sorry ya gue, kalau lo penggemar metal bukan Nggak maksud. apa-apa. Gue nggak dengerin metal. Berarti kayak zaman-zaman dulu Metallica gitu nggak? Gue nggak kebawa. Ya kan grunge. Oh. Gue aliran grunge. Apa ya? Oh, Pink Floyd lah, gue belum sebut. Oh iya, boleh coba nambahan lah bonus. Iya, satu ya si Pink Floyd itulah apa sih Emily Play lah. Emily Play. Si Emily Play. Ya, itu lah gue suka. Syd Barrett pokoknya kayak Iya sih. ternyata orang turunan dari Syd Barrett rata-rata. Iya. Kayak band-band yang gue suka mereka ngefansnya sama Syd Barrett. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Dik telah Mas Zik sudah ngobrol-ngobrol. Thanks banget. Sip. Jangan lupa nanti lain main di Agustus ya. Yes. Ya, Kita itu hubungin nanti gua aku sama Tony kontaknya lah. ke Mas Zik aja ya. Iya, bisa Nanti ke gua kalau aja. misalkan ada kontak yang Iya. lainnya, kabarin aja. Kalau ke Tony deh, gue ada kontaknya. Ada? Nah. Oh iya, udah. Terima kasih telah mendengarkan kami. Jangan lupa di follow Instagram kami @sudainaik.club. Di follow juga Instagram Radio Terbaik Nusantara @radio Bandung. Ada penyedia sandang terbaik sejagat raya @Mataram Disaster. Di follow juga @Makmur Jaya Coffee. Dan sampai jumpa minggu depan. Minggu depan makan apa ya? Oh ini Siapa? Sonic Seed Patrol. Oh, Halo Ken. Halo Ken, bersama Halo Ken kita bakal siaran di luar minggu depan ya. Sampai Yes. jumpa. Dah.